pernah ada istrinya Mu'allim Qasim yang pernah jadab perempuan, masih ada itu, masih majadzub apa udah rajad? Nah, itu waktu itu lagi jadab ibunya ini nih, ibunya siapa nih? Ahli Qasidah ini siapa? Ada Irfan. Ibunya Irfan waktu itu lagi awal-awal itu datang jazabnya itu. Itu datang ibu ya, nggak tahu isyarah dari siapa itu. Nyebut Buya Wali Abdal. Saya masih ragu itu, masa sih? Soalnya yang ngomong majadzub. Ini orangnya denger lagi. Kalau waktu itu yang nggak kirain, saya kan suka nyatet itu kalau ada gitu-gitu. Cuma ragu, masa sih? Tak catat. Kalau wali bila syak sudah. Suatu imam mengakui Buya wali selesai. Cuma menentukan makom ini kan susah ini. Pas ngaji Ihya, itu saya Habib Ahmad ikut itu di rumah Abu Hamid siang itu. Pas baca Ihya, Buya itu tahu mungkin saya hati lagi goyang. Duduk ini, terus ngangkat kepala bilang, saya dibilang Abdal. Siapa namanya? Buya kalau manggil itu siapa itu? Anaknya yang majid itu. Ya, Pilu ya. Saya dibilang Abdal. Terus nangis, ya Allah, mudah-mudahan benar. Paham saya, oh berarti masuk ini. Berarti Syekhuna Abu Yahya itu masuk minal abdal. Insyaallah. Ya pas sih kalau lihat suluknya ya. Abdal itu lam yanalu manalu bikathrati sholatin wala siyamin wala shadaqatin walakin bisakhawatil anfus wa salamatis sudur. Wali Abdal itu diberi pangkat Abdal oleh Allah Ta'ala bukan karena banyak sholat sunnah, bukan karena banyak aneh-aneh lah, ibadah, sodako, bukan itunya. Taruh orangnya begitu, tapi bukan dari situ jalurnya. Tapi mereka diberi Allah Ta'ala pangkat Abdal karena kedermawanan hati dan bersih hatinya. Masya Allah, Masya Allah. Kalau kata Sultan Al-Awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mirip-mirip hadis tadi. Beliau mengatakan bil karami wat tawadhu'i wa salamatis sadr. Mirip dengan karam, tawadhu, tidak merasa di atas orang. Ini yang susah nih. Ini penyakit kiai-kiai ini. Maaf ya. Penyakit tukang ceramah, penyakitnya tukang ngarang kitab, penyakitnya tukang gosidah. Ini maaf jangan ada yang kesindir, saya bahas ilmu. Penyakitnya ahli qiraatul Quran yang suaranya enak-enak itu ini hati ini. Makanya susah jadi wali. Sedangkan syarat menjadi wali abdal dan menjadi wali itu kebersihan hati, bukan ilmu. Ilmu bisa menjadikan Anda alim, tapi tidak bisa menjadikan Anda wali. Kebersihan hati tidak menjadikan Anda alim, tapi menjadikan Anda orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu haul wali beda dengan haul alim. Haul kiai yang arif billah beda dengan haul kiai yang punya santri ribuan. Anda menghadiri haul ulama yang bukan aulia, Anda mendapat barokah tetap, tapi tidak mendapat nazrah, tidak mendapat asrar, dan tidak dimasukkan ahlu syafa'ah wali tadi yaumal qiyamah. Karena itu saya tidak terlalu suka menghadiri acara-acara yang tidak ada bau-bau wali. Rugi. Cara orang dagang rugi gitu. Mau apa? Itu alim, ilmu kitab itu ilmu semua isinya, tinggal dibaca. Sebab ini mungkin Anda yang rada ngerti kitab pernah menemukan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-alimu nabiyyun la yuha. Itu yang dimaksud Nabi dalam pemahaman saya, ay al-arif billah nabiyyun la yuha. Orang yang alim kepada Allah, yang mengenal Allah adalah seperti Nabi tapi bukan Nabi, tidak mendapat wahyu. Kalau Nabi in huwa illa wahyun yuha, kalau wali
in huwa illa ilhamun yulhamu lahu. Kalau Nabi yang mendapat wahyu, di mana Allah Ta'ala meletakkan wahyu? Qalb, bukan di otak, hati. Karena itu tidak ada Nabi maksiat, nggak ada. Bagaimana mau maksiat? Turunnya wahyu di situ. Bodoh orang yang menyangka Nabi ada maksiat, Nabi goblok balul, otaknya nggak jalan itu. Tempatnya wahyu, mau gimana mau ada bekas maksiat? Wahyu ini dari Allah loh. Allah Azza wa Jalla memberikan wahyu di qalb. Mustahil itu hati pernah menentang Allah, udah nggak mungkin. Begitu juga wali-wali Allah yang dekat kepada Allah, yang hatinya bersih, yang selalu mengenang Allah. Bisa jadi mulut dia berbicara dengan siapapun, tapi hatinya bercakap-cakap dengan Tuhan. Bisa jadi dia tersenyum kepada manusia, tapi hatinya bercengkrama dengan Allah. Begitu rapi Allah Ta'ala menutupi hati-hati kekasih-kekasih Allah. Mereka selalu berbisik kepada Allah, ya Allah, tolong saya ada masalah. Tidak sampai kepada lisannya, hanya teriak di dalam hati. Ajabahullah. Allah Ta'ala apabila telah mencintai hamba, mencintai hati-hati hamba yang selalu mengenang Allah, dia bertemu istrinya hatinya dengan Allah, bertemu anaknya hatinya dengan Allah, mengajar santrinya hatinya dengan Allah, dia makan hatinya dengan Allah, minum hatinya dengan Allah, akan tidur berbisik kepada Allah, sampai mimpinya di dalam tidurnya mendekatkan dia kepada Allah. Pantas kalau wali-wali seperti ini dikenang tahun-tahun kematiannya, dikenang ajaran-ajarannya, dikenang fatwa-fatwanya, dikenang nasihat-nasihatnya, agar hati-hati kita yang tidak pernah ingat kepada Allah terketuk untuk mengenang Allah, menjadi sadar kita akan mati. Ayuhal ikhwan, kita akan mati, akan memasuki alam kubur, akan meninggalkan rumah, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan uang, meninggalkan kenikmatan duniawiyah, menuju kepada Allah. Yang di situ Anda akan ditanya oleh Allah, pernahkah engkau bersyukur kepada aku? Kata Allah, apakah malammu ada mengenang aku? Apakah engkau tahajud? Apakah engkau mencintai aku? Atau engkau hanya gila kepada dunia? Hanya gila kepada dunia, hanya gila kepada pujian. Agamamu riya, tujuanmu riya, hidupmu riya, keinginanmu riya. Engkau letakkan di mana? Allah Azza wa Jalla, Allahu Jalla Jalaluhu. Allah, 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 Allah. Mudah-mudahan kita didekatkan kepada Allah, menghadiri hal kekasih Allah, dibuka hati kita sebagaimana Allah membuka hati para wali, dibuka hati anak-anak kita sebagaimana Allah membuka hati para wali, dibaguskan niat kita, diberi rizki ikhlas, mengajar lillah, bersolawat lillah, membaca Al-Quran lillah. Kita memasuki Ramadan, betul-betul ingin dekat kepada Allah, ingin sholat malam, ingin qiyamul lail, ingin tarawih, sehingga Allah memberikan kita hadiah Lailatul Qadar ya Allah, Lailatul Qadar ya Allah, Lailatul Qadar ya Allah, Lailatul Qadar ya Allah,
mudah-mudahan semua keturunan Syekhuna Abu Yahya diberikan futuh, murid-muridnya diberikan futuh, mantu-mantunya diberi futuh, bisa mengikuti ilmu zahir beliau, bisa mengikuti ilmu batin beliau, dan ada yang diberi wilayah insyaallah. Fadlullah wasi', fadlullah wasi', fadlullah wasi'. Ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ya Jawad, ya Mu'ti, ya Mu'ti, ya Mu'ti, ya Hannan, ya Mannan, ya man idza su'ila a'ta wa idza ista'ina an. Mudah-mudahan keturunan beliau tidak hilang wilayahnya, tidak hilang futuhnya, tidak hilang zikirnya, tidak hilang tariqahnya, tidak hilang unus billah, tidak hilang unus bi Rasulillah, tetap cinta kepada wali-wali Allah, mencintai ahlullah, mencintai ahlullah, mencintai Maulana Muhammad, mencintai Maulana Muhammad. اثبتوا على هذا الطريق. الفاتحة إلى روح شيخنا أبو يحيى خاصة وأصول وفروع وأهل سلسلته، وأصول وفروع وأهل سلسلته، وأصول وفروع وأهل سلسلته، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.